Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Video lanjutan belajar trading part 11. Mungkin ya part 11-nya. Video kali ini kita coba dengan analisa yang kemarin. Lumayan enak kalau di riset ya, dicoba gitu, tapi nggak tahu kalau misalkan ada yang pernah nonton, ada yang pernah nyobain analisanya, cara open posisinya gimana gitu, itu di video kemarin ya, part 10. Bisa dicoba di akun demo dulu aja lah, akun demo dulu, ini juga akun demo ya, jangan dulu real. Kalau misalkan belum ada modal mah nanti aja realnya. Saya saranin modal yang enak di $30 ya, yang enak $30, minimnya 20. Tapi itu opennya $1 aja dulu, $1, biar nggak ada komplain lah kalau minim segitu. Kalau misalkan ini mah udah enak ya, di atas 200 mah insya Allah mau $5 juga enak ya, enak lah. Ini mah di demo atau demo, tapi ya nggak apa-apa, udah belajar ya, kita belajar analisa, belajar bareng-bareng. Oke, sebelum melakukan trading, bismillahirrahmanirrahim, kita lihat market dulu. Kita lihat marketnya dulu, seperti apa marketnya itu terbentuk. Kita curi momennya yang seperti ini. Nah, ini area downtrend ya, ini downtrend, tapi ini udah di bentar, ini mah harus ditambahin lagi, harus ditambahin lagi indikator, tambahin indikator RSI ya, sorry. Jadi RSI itu untuk melihat titik jenuhnya ya, titik jenuh suatu market, karena takutnya nanti ada pembalikan arah dan reversal ya. Nah, ini memang udah di titik jenuh, jadi nggak bisa open posisi buy ya, karena meskipun ini di area titik jenuh kita melawan kodrat, berarti intinya seperti itu ya. Maksudnya bukan tidak mungkin ini bakal reversal, mungkin saja reversal. Tapi kita coba dulu di momen-momen seperti ini. Emang ini trennya udah kelamaan, sebenarnya trennya udah kelamaan, tapi kita coba dulu aja. MACD hijau, oke, ini di bawah. Kita lihat candle dulu ya, candle ini kalau dia bullish saya open posisi sell, harus sabar dulu ya. Ini nembus nggak ada support. Oke, sabar dulu, sabar. Nunggu candlenya hijau. Enaknya, jadi untuk open posisinya, si candle ini di area ini garis menyentuh garis SMA, kemudian open posisi seperti itu enaknya. Kalau nggak sabaran mah bisa aja, ya harus sabar aja, tetap harus sabar ya. Oke, ini udah berapa menit nih belum ngapa-ngapain, udah 5 menit ngebatch udah 5 menit. Ayo dong naik. Oke lah, itu udah. Nah, oke, cus lah. Biasanya kalau udah gini suka lama ya, terus turun. Nah, langsung aja open karena emang udah hampir mendekati ya, udah mendekati garis SMA. Oke, open posisi pertama, bismillah. Nah, mudahan. Jadi open posisinya seperti itu guys,
dari analisanya ya, seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi yang ingin belajar bareng-bareng, oke, dicoba di demo aja dulu, jangan langsung ke real, coba dulu, gak apa-apa demo juga ya, sama-sama pemula ya, kita sama-sama pemula. Kalau misalkan ada yang udah profesional nggak apa-apa, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada saran atau masukan boleh, silakan, kita saling mensukseskan. Oke, mungkin ini koreksi ya, koreksi. Emang dari trennya emang kuat turun ya. Oke, emang ada sedikit penolakan ya, ada sedikit penolakan ini dari Sumbu, ini penolakan, tapi nggak tahu, mudah-mudahan dia koreksi aja, dia koreksi terus ya turun lagi seperti itu. Oke, 20 detik lagi. Oke, kita naikin 10. Oke, profitnya profit. Oke, next, kita skip dulu untuk marketnya, takutnya ini kelamaan. Nah, ini kita lihat dulu, ini ada momen juga. Ada momen. Tunggu ya, tunggu candlenya ini. Tunggu candlenya bullish. Tunggu candlenya bullish. RSI emang udah di area ini, tapi hapus aja lah. Kita ganti ya, RSI-nya ganti. RSI ganti pakai osilator lagi. Stokastik osilator. Kalau RSI mah emang buat di market sideways ya. Enaknya di market sideways untuk menentukan ya titik reversal sama ini ya, support sama resisten ya. Enaknya seperti ini. Kalau misalkan osilator, berdasarkan pengalaman saya ini menentukan dari bisa di konfirmasinya dari persilangan. Cuman ini kan saya makanya dia tidak melawan arah ya. Ini nggak bisa saya coba untuk open posisi buy meskipun misalnya persilangan ke atas. Kalau misalkan lagi downtrend begini ya saya open posisinya untuk area-area resisten ya, sell, untuk open posisi sell. Jadi lihatnya nanti si garis hijau dari osilator ini dia berada di atas, mau menyilang ke bawah seperti itu. Enaknya seperti itu. Oke, bisa dipahami lah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi ini belum nunggu momen nih buat ininya, buat open posisinya belum dapat momen. Emang harus sabar juga. Oke, kita lihat dulu. Merahnya udah besar-besar ya, ini udah kuat, berarti emang kuat turun. Harus sabar ya. Nah, kalau misalkan ini di detik 00 masih seperti ini, belum dipastikan untuk open posisi sell kalau belum menyentuh area SMA. Jadi konfirmasinya ya harus menyentuh, enaknya harus menyentuh. Mungkin ini ada satu candle lagi, bisa jadi ya ada satu candle lagi bullish. Mudah-mudahan bukan reversal ya, ini bukan reversal mau naik ke atas ke sini ya. Harus hati-hati juga. Maksudnya harus hati-hati konfirmasinya seperti apa. Meskipun menyentuh, nanti lihat dulu. Nah, ini lihat dulu ya. Konfirmasinya seperti apa? Ini kalau misalkan dia malah masih tembus, di sininya bearish. Nah, ini dia berarti udah reversal. Seperti itu.
jadi belum bisa dipastikan untuk open posisi ya. Oke, 10 menit. Udah 10 menit, durasi udah 10 menit baru dapat $5. Harus sabar ya, harus nunggu momen. Saya yakinkan kalau kalian trading sabar, insya Allah dapat profit maksimal. Tapi kalau terburu-buru ya seperti itulah. Terburu-buru open buy malah turun, open sell malah naik. Kebanyakan seperti itu. Oke, sabar. Kalau ini bearish saya open posisi sell. Oke, oh ini doji, sepertinya doji yang agak sedikit ini ya. Oh, bukan. Oke, berarti terkonfirmasi masih kuat turun. Masih kuat turun ya. Karena ini masih di bawah garis SMA. Oke, jadi kenapa dari MACD dia hijau-hijau tapi open posisinya sell. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Osilator hijaunya di atas tapi dia tidak menembus ya. Dia tidak menembus, ini konfirmasinya dia detik sampai detik 00 dia tidak mau menembus ke area garis SMA ya, bukan bullish malah bearish. Nah, makanya itu jadikan suatu konfirmasi berarti masih kuat turun, makanya di sini juga dia akan bersilangan ke bawah seperti itu berdasarkan analisa saya ya. Oke, profit. Oke, next cari market dulu ya. Ini udah ada doji, udah ada sumu, mungkin ini ada penolakan ya. Kalau ada sumu seperti ini ada penolakan, mungkin ini akan jadi bearish dan tembus ya, tembus ke garis ini. Oke, alhamdulillah ya, dengan sabar nunggu momen, alhamdulillah kita turunin lagi 5. Oke, kita cari lagi. Bukan, ini kurang enak. Oke, kita lihat yang ini kuat sekali naiknya ya. Ini kuat sekali naiknya. Ntar ya, kita lihat dulu ini momennya seperti apa. Oke, kalau sedikit ke sini kita open posisi. Oke, langsung hajar saja. Jadi kenapa open posisi buy? Nggak tunggu dulu ke sini. Oke, ini kan uptrend. Ini uptrend. Konfirmasinya tadi dia bullish. Di detik 00 dia bullish. Jadi saya open posisinya buy. Meskipun di sini dia merah ya, menandakan merah itu dia udah mau turun. Tapi kita lihat dulu karena di sini uptrend. Berarti jadi follow the trend ya, follow the trend. Nah, seperti ini. Oke, tipis ya. Profit tipis. Oke, kita next lagi. SMA nya udah mau menukik ke bawah nih, kayaknya udah nggak kuat nih. Ini udah jadi garis ini ya, udah jadi titik resisten, berarti udah nggak kuat mungkin. Oke, sebagai percobaan karena ada sumu ya, saya open posisi di sini 1 menit sell.
karena indikatornya tadi ini jadi bearish ya, indikatornya berubah jadi bearish. Dilihat dari candle sebelumnya ini ada sumu yang artinya ada penolakan harga, rejection, ada rejection. Terus di sininya tadi pas candlenya jadi bearish. Kita lihat dulu apakah benar ini konfirmasinya bearish penolakan, akan turun dulu ke bawah. Kalau bearish emang benar ya, kalau ini dia bearish berarti benar ya, ini penolakan berarti. Oke, loss tipis ya. Untung $1 ya, tapi kita tidak tahu ini tuh dia masih merah, masih bearish. Nah, bearish kan. Oke, seperti itulah. Jadi nggak apa-apa. Tadi mungkin opennya aja yang kurang pas ya. Open posisinya aja yang kurang pas. Next, kita cari lagi momen. Nah, seperti ini. Jadi tradingnya itu santai gitu. Tradingnya santai. Oke, ini ada penembusan, tapi di sininya dia bearish. Kalau misalkan bullish bisa open posisi buy ya. Ini konfirmasinya. Konfirmasinya kalau misalkan ini dia bullish, bisa dipastikan ya. Maksudnya bukan bisa dipastikan, bisa dicoba untuk open posisi buy. Ya masih dia juga hijau. Tapi kalau misalkan bearish seperti ini sama ini doji ya. Doji emang sulit, tapi dilihat dulu dari warnanya. Nah, seperti ini nih, kalau misalkan di detik 00 dia bullish, dia bisa jadi penerusan ke atas gitu. Tapi kalau misalkan bearish seperti ini masih diragukan ya. Ini belum bisa open posisi. Oke, kita skip aja dulu yang ini. JPY NZD JPY. Oke, marketnya kurang ini ya, belum nemu lagi ya. Wow, ini marketnya keren guys, bisa putus. Putus nih, parah. CHF GBP CHF. Ntar kayaknya jaringan ya, sinyal ya udah keganggu lagi. Bukan dari aplikasinya tadi putus itu, mungkin sinyal ya. Karena ini udah kelamaan lamanya itu dengan gangguan ya, lama sama gangguan kayak gini. Oke lah, saya cukupkan aja videonya. Jadi ambil kesimpulannya ya, buat rekan-rekan yang sudah menyimak, yang sudah menonton, silakan diaplikasikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kalian coba di akun demo dulu. Untuk para pemula, jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Insya Allah ada hasilnya. Insya Allah ada hasilnya. Kalian juga bakal menemukan suatu pencerahan lah. Seperti itu. Oke, saran dari saya, mudah-mudahan trader pemula di sana menjadi trader yang mandiri ya. Jadi trader yang mandiri. Bismillah ya, kalian semoga bisa. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di next video ya.